I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Halo, kembali lagi di channel Radista. Kali ini gue mau ngebahas motor listrik yang bisa digoes. Ya, bisa digoes kayak sepeda. Nah, pasti kalian penasaran kan? Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Radista ya. Oke, jadi kali ini gue mau ngebahas motor listrik Goda Lion 200 Facelift. Jadi buat yang belum tahu, Lion 200 ini ada versi lamanya, kurang lebih seperti ini. Ini versi yang terbarunya, yang versi facelift. Dan kata Goda, ini nanti akan bisa dibikinkan surat-suratnya. Jadi bisa dibikinkan STNK dan plat nomornya, cuman saat ini masih dalam proses. Dan ini menurut gue harganya tuh terjangkau banget. Tapi biar kalian tahu kenapa gue bisa bilang begitu, kalian harus tahu speknya seperti apa. Tapi sebelum kita ngebahas spek, gue mau ngebahas desain dulu. Nah, ini kalau ngomongin desain sih pasti selera, setiap orang pasti beda. Tapi menurut gue sendiri ini keren banget. Ini futuristik dan sporty. Dari tampilan depan, terus tampilan belakang, terus tampilan dashboardnya. Ini menurut gue futuristik banget. Dan ini motornya dilengkapi dengan beberapa fitur kayak di mobil. Jadi ada fitur reverse, ada fitur cruise control, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Dan ada floorboardnya nih, kayak di mobil nih ya. Kalau kalian nggak suka, ini ya kalian bisa lepas. Untuk paket pembeliannya ini cukup simple. Selain motornya, kita juga dapat spion. Ini menurut gue spionnya tampil sporty banget. Ini udah kita pasang ya. Kita juga dapat dua kunci utamanya, kurang lebih seperti ini. Kita juga dapat dua remote starter yang dilengkapi dengan sistem keamanan anti maling. Kita juga sebenarnya tuh dapat buku panduan dan kartu garansi, cuman kali ini kita ketinggalan di Godanya, jadi kita paling kasih birol aja. Dan ini kita juga dapat smart chargernya atau charger motornya. Ini kita mau lihat dalamannya seperti apa. Nah, ini dia nih ya. Ini ada lampu indikatornya kalau dia lagi ngecas, dan kalau misalkan dia udah penuh. Ini bagian belakangnya kalian bisa lihat untuk speknya. Jadi ini dia powernya tuh cuman 180 watt ya maksimalnya. Jadi di rumah yang listriknya kecil pun juga bisa. Dan ini di samping-sampingnya banyak lubang ventilasi udara. Di sini ada kipas buat ngebantu buang panas chargernya. Terus ini untuk panjang kabelnya totalnya sekitar 1 meter. Dan untuk konektor yang kita colok ke motornya kurang lebih seperti ini. Terus colokan yang ke listrik kurang lebih seperti ini. Untuk baterainya dia menggunakan tipe SLA dengan spek 48 volt 20 ampere hour, dan dalam kondisi full dia bisa menempuh jarak sekitar 40 sampai 50 km. Dan ini dia untuk ngecasnya itu perlu waktu sekitar 8 sampai 10 jam. Dan untuk ngecasnya sendiri itu kita dari bawah jok sini nih. Jadi di sini ada lubang buat kita colokin chargernya, dan ini lubang chargernya itu pakai sistem pair. Jadi kalau kita lepas dia otomatis tutup sendiri biar nggak gampang kena cipratan air. Untuk power dinamonya ini udah 1000 watt, jadi naik 200 watt dari versi sebelumnya. Jadi cukup bertenaga buat tanjakan dan buat boncengan. Ini untuk daya angkutnya disarankan sekitar 150 kg, jadi cukup untuk 2 orang dewasa. Dan ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 50 sampai 55 km per jam. Untuk lampunya dia semua udah menggunakan LED. Ini untuk lampu senjanya atau lampu kotaknya kurang lebih seperti ini. Terus ini ada lampu jarak dekat, terus ada lampu jarak jauhnya. Terus ini untuk lampu sennya kurang lebih seperti ini. Dia langsung ada di bagian stangnya sini. Nah, untuk lampu yang bagian belakangnya ini dia kurang lebih untuk kalau kita aktifin lampu senjanya kurang lebih seperti ini. Terus untuk lampu remnya ya kalian bisa lihat sendiri kurang lebih seperti ini. Dan untuk lampu sennya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ngebahas bagian displaynya. Ini kalau kita nyalain di bagian bawahnya sini dia ada voltase baterainya, terus ada odometer jadi total jarak tempuh, sama terakhir trip meter jadi jarak tempuh di sesi itu. Nah, ini juga ada keterangan untuk indikator baterainya.
Terus di sini juga ada keterangan P, ini artinya kita lagi di mode park, artinya kalau kita gas throttle-nya ini dia nggak bisa jalan. Nah kalau kita udah siap jalan, kita bisa pencet tombol P yang ada di bawah sini, atau kita bisa pencet rem. Jadi misalkan kita pencet rem sekali, nanti tombolnya ini atau hurufnya ini berubah jadi angka. Jadi ini sekarang speedometer kita. Dan ini di sampingnya ada keterangan untuk mode kecepatan. Jadi motor ini dilengkapi dengan 3 mode kecepatan yang kita bisa ganti dengan pencet tombol yang di samping tombol P-nya ini. Jadi mode 1 itu kalau kita pingin nyantai, terus kalau kita mau kenceng kita ganti ke 3. Dan ini kita ganti speednya ini nggak harus kita lepas gas dulu, nggak harus lepas throttle dulu, kita bisa gantinya dalam kondisi berjalan pun juga bisa. Untuk tombol-tombol lainnya sih sama seperti motor biasa. Jadi ini ada tombol buat lampu senja, lampu utama. Terus di samping sebelah kiri sini ada tombol untuk sen, dia sistem yang digeser bukan yang ditekan. Terus di sini juga ada tombol untuk ganti lampu jarak jauh sama jarak dekat. Jadi ini bukan yang kita biasanya kan di atas sini nih. Nah ini dia di sini dan kita kayak switch gitu sih, kayak tombol yang kita bisa ganti mode gitu. Dan di sini ada tombol klakson, suara klaksonnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini di samping tombol klakson ada tombol R, ini tombol untuk mundur atau reverse. Jadi kalau kita mau aktifinnya itu, kita tinggal tahan tombolnya, terus kita bisa sambil throttle. Dan ini sekarang rodanya itu dia mundur ya. Nah, ini kalau kita mau lepas, kita gas biasa. Nah ini sekarang kalau maju seperti ini kurang lebih. Nah selain fitur mundur atau reverse, ini juga dilengkapi dengan tombol cruise control. Jadi kalau misalnya kita lagi melaju nih, kita lagi melaju misalkan 35 km per jam. Nah kita tinggal pencet tombol cruise controlnya sekali, kita lepas gas dan dia tetap melaju di kecepatan yang sama. Jadi kalau kita lagi di jalanan yang cukup panjang dan sepi, biar kita nggak nahan gas, kita bisa pakai fitur ini. Nah kalau kita mau stop atau kita mau udahan, tinggal pencet remnya aja sekali, nanti dia akan kembali ke normal. Jadi kita tinggal gas kayak normal. Atau kalau lagi di mode cruise control, kalau kita mau kembali ke mode normal, juga bisa mainin throttle-nya untuk kembali ke mode normal. Di bagian bawahnya sebelah kanan ini ada buat kita masukin kunci. Ini kalau kita geser ke kanan ya buat nyalain motornya, kita geser ke kiri untuk buka joknya, atau kita bisa dorong ke dalam terus sambil geser ke kiri untuk kunci stang. Cuman dia kunci stangnya itu cuma bisa ke kiri ya, nggak bisa ke kanan, sama kayak motor listrik yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini juga di bagian tengahnya ada gantungan buat kita gantung apapun. Di sebelah kirinya sini ada lubang untuk kita colokin charger HP. Ya ada colokan USB-nya seperti ini, pastinya dilengkapi dengan tutup biar nggak gampang kena cipratan air. Terus di bagian bawahnya sini ada tempat buat kita naruh barang-barang kecil kayak minuman. Dan ini karena bagian tengahnya ini dia nggak terpisah, kita bisa naruh barang yang cukup panjang nih kayak gini. Untuk joknya ini cukup polos, dan untuk bahannya menurut gue sih biasa aja ya, nggak yang terlalu empuk, nggak yang keras. Terus di bagian bawah joknya ini untuk kunciannya dia ada di bagian tengah nih ya. Jadi pas kita tutup itu kita tekan di bagian tengahnya. Justru cuma perlu pakai satu jari nih untuk nutupnya ya. Nah ini di bagian bawah joknya ada 2 tempat bagasi. Kayaknya sih kalau gue perhatiin nih seharusnya buat kalau kita nanti mau upgrade ke baterai lithium ya. Kalau lihat dari bentuknya. Ini untuk dalamannya ini kalian bisa lihat sendiri nih cukup dalam banget. Jadi bisa muat banyak barang, dan di belakangnya sini juga ada tempat lagi buat kita naruh barang yang lebih kecil. Dan di sini dia ada MCB, ini sama seperti MCB di kotak listrik rumah. Jadi buat matiin aliran listrik dari baterai ke mesin. Dan ini misalkan kita lagi dalam posisi off, kalau kita nyalain tuh ada suaranya. Dan ini di bagian belakangnya ada bezelnya. Ini kalau kita perhatiin sih di bagian tengahnya ini kayak ada lubang untuk kita pasang senderan gitu ya. Cuman ya bawaan dari pabriknya nggak ada senderannya, tapi kayaknya sih bisa kita pasang senderan kalau kita mau. Untuk ban depan dan belakang ini udah menggunakan ban tubeless. Untuk ukuran velg depan dan belakang ini 10 in atau ring 10. Untuk rem depan dia udah menggunakan rem cakram atau disc brake. Dan untuk rem belakang dia menggunakan rem tromol atau drum brake. Untuk suspensi depan ini menggunakan sistem teleskopik, dan dia ada tutupnya gini biar nggak kena kemasukan air atau debu.
Nah, ini di bagian belakangnya, suspensi belakang dia menggunakan dual shock absorber. Di belakang sini juga ada mata kucing, ada di samping kiri kanan, dan ada yang merah di bagian belakangnya. Terus di samping sini juga ada footstepnya, kurang lebih seperti ini. Dan pastinya dilengkapi juga dengan standar samping dan standar 2. Oke, terakhir gue mau ngebahas hal yang paling unik dari motor ini, yaitu di bagian bawahnya dia ada pedalnya untuk kita goes. Jadi kalau misalkan kita mulai puter, tuh ya dia rodanya ikut muter, dan ini nggak seberat yang gue bayangin. Cuman memang setiap rotasi itu dia nggak jauh ya, apa nggak muter kenceng ya. Jadi kalau kita mau dapetin kecepatan yang tinggi, kita bener-bener harus goes secara cepat dan ngeluarin tenaga yang cukup banyak, utamanya dibandingin sama sepeda pada umumnya. Dan ini untuk posisinya, karena dia agak ke belakang, untuk kita dapetin posisi yang nyaman tuh kita posisi duduknya emang harus agak ke belakangan. Jadi kalau kita boncengan sambil kita goes itu emang agak susah. Oke, kayaknya gitu aja pembahasan singkat gue kali ini. Kalau kalian pengen beli motor ini, nanti kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.